berapa? Yang minimal kuatan 200 cc minimal, karena nanti kita butuh banyak. Kalau ini kan kita pembelajaran ya, kalau kenyataannya nanti sekret kan biasanya lebih banyak, maka kita butuh agak banyak. Handscoon, kemudian handscoon steril ya, dan terakhir tisu, perlak ya, perlak sama perlaknya sama ini oksigen. Harusnya oksigen ini ditambahi selang sama masker ya, nggak apa-apa di pre-memory. Tapi kalau ujian nanti tak kasihkan. Ini saya setting bentar ya, Dek. Iya. Tidak dulu. Sopo ini. Haidar ganteng nggak ya? Oh alah, Rek. Apa tuh Nas? Sudah. Kita mulai ya. Pas Biasa ada ujian selamat tuh. pagi, Bapak ya. Selamat siang, ini siang. Bapak X, oke. Benar ya, saya lihat gelangnya dengan Bapak X. Ya Bapak, permisi, ini saya ada laporan. Bapak ada drop ya, kemudian sesak nafas ya Pak. Nah ini saya mau melakukan pengisapan jalan nafas atau diberi dahaknya ya Pak dengan alat. Bapak bersedia? Saya siapkan alatnya tidak. Meskipun pasien kadang ini nggak sadar, dia tetap kamu konsen, itu ya. Ya tak jawab sendiri, tanya sendiri ya jawab sendiri, nggak masalah. Kadang pasien itu di dalam bawah sadarnya dia sebenarnya sadar, itu ya. Oke, kemudian kita jaga privasi, pakaikan selimut, kemudian cuci tangan 6 langkah. Pre-memory jangan ditiru. Oke, kemudian kita pakai sarung tangan bersih. Ya. Nah, kenapa diawali dengan yang bersih? Kita melakukan persiapan alat yang lain dulu. Yang pertama adalah posisikan pasiennya. Ya, pasiennya diposisikan kalau terlentang gini boleh, tapi kepalanya agak menengadah ke atas atau dangak, ya, atau bahasanya itu ekstensi. Ekstensinya nggak terlalu ekstensi gini ya, jadi agak ekstensi. Tujuannya untuk membebaskan jalan nafasnya, biar nanti kalau kita saksin nggak nekuk gini. Kalau nekuk kan percuma, sekret di sini nggak akan keluar. Biasanya kan ini awalnya kan biasanya gini ya. Nekuk ya ini ya. Iya. Ini agak nekuk deh. Jadi harusnya gimana? Permisi Bapak, kita turunkan bantal. Bukan pasiennya yang dinaikkan ya. Bantalnya agak diturunkan. Kemudian ini kita agak naik. Udah naik kan ini? Iya. Agak di sini ya. Kemudian kalau sesek pasien saya boleh didudukkan di fowler atau semi duduk, semi fowler. Ya, boleh. Tapi nanti kan duduk gini ya. Nah, itu kepalanya agak di sini. Akhirnya kita tarik. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita siapkan yang lainnya. Yang pertama adalah ini, ukur saturasi dan auskultasi. Dimana ini untuk mengetahui benar gak sih kalau pasiennya ini disaksin atau enggak. Ya, saturasinya dicek, oke, emang turun ya, tapi masih di atas normal 96 gitu ya. Kita perlu saksin, kita cek auskultasinya di semua lapang paru ya, sambil ngomong vesikuler, oh ronki di kiri atas misalnya, oh ronki, ini vesikuler, mulai ronki. Nah, oke, berarti ada sekret nih di daerah dadanya, kemudian di mulutnya juga ada suara tambahan tadi gargling ya, kayak ngorok gitu ya. Sudah betul ya? Belum. Sudah ya tadi ya. Coba jumbo di lupa. Oke, kalau sudah ini tetap di sini kita kasih perlak juga boleh, perlak ini dulu. Taruh di mana? Di bawah lokasinya. Misalnya, dia dipasang di mana sih? Ada ETT ya tadi, endotracheal tube. Ini kalau buat lubang buatan untuk bantuan nafas, biasanya yang tidak bisa nafas dari atas atau ada penyempitan jalan nafas ya, lidah jatuh ke belakang, kita kasih ETT ya. Nah, ini juga dibersihkan hidung, terakhir mulut. Jadi urutannya apa, Dek?
ETT. Kalau ada ETT ya ETT, hidung, hidung, terakhir mulut. ya, nggak boleh mulut terus ke hidung gitu ya. Kenapa Bu? Di sini banyak sekali kuman di mulut itu ya, karena kan ya nutrisinya yang masuk, nah itu bisa menyebabkan konsentrasi kuman kalau masuk ke hidung, apalagi ke ETT. ETT ini kan langsung masuk paru seperti itu. Oke, kemudian kalau ada ETT berarti perlahnya di bawah ETT. Kalau nggak ada ETT di bawah dagu. Ini ya, nanti tergantung kasusnya. Ya, kita pasang sekarang mulai dari sasal kayu kita bukanya nggak usah lebar-lebar, cukup segini saja, takutnya nanti kita pakai lagi. Oke, ini sebenarnya disposable atau sekali buang, tapi nyatanya ya kebijakan tadi saya bilang di rumah sakit ini dipakai lagi, tapi maksimal 3 hari saja, nggak boleh lebih dari itu. Bu, kalau di rumah sakit ada yang lebih ketika kamu praktek ya sudah, tapi kalau misalnya kamu nanti udah kerja ya usahakan jangan sampai lebih dari 3 hari ya. Ada kayak ya. Oke, kemudian ini dipasangkan ketika buka, ini agak dikeluarkan sedikit ya, ditarik keluar, kemudian ini dipasangkan sama selang ya, dipasangkan. Loh Bu, jatuhnya nggak steril ya, nggak steril kan cuma sininya aja. Yang penting kamu nggak keluarkan, sorry ya, nggak keluarkan gini, cukup gini aja, pasang gini aja. Udah, kemudian yang ini dipasangkan di selang, misalnya apa? Ini alatnya di sini, kalau misalnya di tembok ya di tembok seperti itu ya. Tembok biasanya barengannya oksigen. Oke, kemudian kita siapkan cairannya. Tadi berapa cc Dek minimal? 200. Nah, Bu Devita kok sedikit? Ya, ini pembelajaran. Nanti kalau di pasien pakai yang banyak, 200 kali minimal. Bu, kalau sisa di pasien ya udah, kalau sisa nggak masalah. Yang penting nggak kurang. Kurang kamu bingung, tanganmu padahal satu harus steril, terus kamu suction. Ya. Kemudian ini pinset ada di sini ya, bengkok dekatkan pasien. Ya. Rasanya kita lepas. Nah, karena ini steril, bukanya seperti ini. Kayak kamu rawat luka, bukanya gini ya. Oke, sudah ini disiapkan, ini sudah semua. Oke. Nah, lanjutnya adalah kamu pastikan ya sebelum kamu nanti ke pasien, pastikan semuanya sudah lengkap. Kalau sudah baru ganti ke handscoon steril. Cuci tangan, kalau mau ganti cuci tangan lengkap, pre-memori lagi. Nah, ya. Kayak gini saran saya ya, ada tips ya. Kalau kamu biasanya ujian, terus kayak gini, akhirnya kon itu berarti tidak steril. Kenapa? Biasanya kamu gini tuh gini, masanya gini di bawah, ya toh? Yang di bawah plus kena sini, ini on. Jadi kalau bisa ini langsung masangnya ke atas, kayak saya tadi ke depan atau ke atas, jadi ya kayak gini. Ini langsung ke atas gini, diangkat. Jangan pas leler, kan anak-anak ada yang gini ya. Ya itu yang biasanya kena kudung dan yang lain ya. Oh, yes, ya. Ini tinggal narik. Tenang aja, nggak usah panik. Yes. Yang penting prinsipmu dalam ini, dalam ya. Kan ketika tadi itu bagian luarnya, luar ini itu steril. Yang dalam ini bersih. Jadi kamu boleh megang yang bersih kalau nggak benar ya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita mulai suction. Nah, dalam men-suction itu sebenarnya kan pakai pinset ya untuk ngambilnya ini. Nah, sekarang saya ajarin yang nggak usah pakai pinset. Nanti kalau ke dosen penguji yang lain, kenapa kok nggak dipakai pinset? Yang penting tanganmu itu pastikan benar-benar steril ya. Ya, gimana Bu yang tangan steril? Kalau bisa tangan yang dominan. Karena itu nanti akan kita lebih sering lihat ya, dan kita awasi. Kalau tangan yang ini kan nggak dominan ya, jadi kadang kita ledor ke apa namanya, kena mana-mana.
Tapi tergantung kamu suka. Kamu lebih nyaman yang mana? Bukan lebih suka ya, lebih nyaman yang mana? Ya, jadi satu kita on kan. Ini saya on kan kiri. Ya. Nah, ini saya pegang ini, saya on kan. Ya, saya lepaskan ini ya. Ini kan bisa ditarik. Tarik dulu ini. Oke. Kemudian ini langsung angkat, jangan dilebarkan gini. Ini juga bisa menimbulkan on-nya ya. Ini steril ya, dari sini sampai sini steril. Gimana Bu? Ditekuk boleh ya. Diambil kayak gini, ditekuk gini. Boleh. Oke. Kemudian kita baru kalau sudah ini dikeluarkan, kita hidupkan alatnya. Paham? Oke, ini kan on udahan. Nah, kita pegang. Nah, baru kita mulai suction. Dalam mensuction itu tadi saya sudah merhatikan ini ya, lubangnya ini. Nah, ini kita buat on, khusus lubangnya ini aja. Jangan sampai sini, cuma sampai sini aja. Untuk apa? Untuk kita bantu buka tutupnya. Bu, ini ada tutupnya. Iya, tutup ini deh dipakai kalau kamu mensuction lama. Biasanya kalau bedah di toraks, bedah abdomen, itu kan lama maksudnya. Dikit-dikit jangkau begini aksen. Itu gak usah pakai ini, boleh langsung ditutup. Tapi kalau di pernafasan karena maksimal 15 detik ya, 15 detik kamu suction. Itu ada tulisannya maksimal 15 detik yang suction. Maka nanti pakai ibu jari saja ya. Nah, kita kasih tahu ketika lubang suction ini kebuka, ini tidak dalam posisi menghisap. Tapi ketika saya tutup, ini menghisap. Ya. Nah, sebelumnya kita atur juga posisinya ini. Ya, di nomor berapa? Kalau di situ dewasa normal adalah 100 sampai 120. Di sini adanya 200. Boleh mendekat ke sini kalau ingin lihat. Kalau sudah mundur, teman-teman yang belakang belum lihat. Saya. Nah, ini dibuat 200. Ya, diputar. Ya. Bisa lebih. Ini biasanya untuk mensuction. Misalnya ada bedah toraks, abdomen, perdarahan di sini. Itu suctionnya kan harus cepat. Nah, kalau di pernafasan ini maksimal ya. Oke, kemudian kalau sudah ditata, baru kita mulai mensuction. Ingat, kebuka posisinya tidak menghisap, kalau ketutup disuction ya. Nah, ketika memasukkan posisi lubangnya terbuka dulu. Dimasukkan sampai mana Bu? Sampai akan ada kendala, maksudnya ada halangan ya. Jadi udah ada halangan, nggak bisa tembus lagi, ya wis gak usah dipaksa. Nah, itu kita baru suction. Nah, suctionnya nanti arahnya memutar ke atas, tarik ya, keluar, memutar keluar. Nggak boleh cepet-cepet karena kita juga mensuction yang lainnya, dan nggak boleh terlalu lama. Terlalu lama maksimal 15 detik. Kelamaan pasiennya nggak bisa bernafas, bisa saja henti nafas. Ya, jadi jangan dipaksa. Kayak kamu dulu pasien ini terus itu ya. Kemudian ketika ngambil, kemudian ada aturan lagi. Kalau kamu sudah suction 1, 2 sampai 4 kali, 3 sampai 4 kali suction, kalian wajib ini dipegang gini. Kalian wajib melihat saturasi oksigen. Enak lagi kalau udah monitornya. Ya, kita lihat monitornya. Oke, ternyata saturasinya masih bagus, di atas 95, masih kita lanjutkan. Jadi beri waktu pasien untuk bernafas. Paham? Kemudian D, kalau misalnya ini sekretnya kental, karena kan kamu batuk botol ya. Ini juga kental, nggak bisa jalan sampai masuk ke situ. Akhirnya apa? Kita bilas, bantu bilas dengan air seperti itu. Paham? Sekarang kita mencoba komunikasi ya. Bapak permisi, saya bantu bersihkan ya untuk dahaknya, mulai dari dada dulu ya Bapak, permisi, sambil masukkan. Ada tahanan. Ini kan dibuka, tutup, habis itu memutar ke pelan-pelan. Misalnya ya, nggak akan kedengeran karena kita nggak ada cairannya. Dah, buka. Masukkan lagi. Kalau masih ada, sampai kapan Bu selesainya di suction? Sampai sudah tidak ada dahaknya atau sekretnya atau darahnya. Ya.
minimal tadi 3 sampai 4 kali. Jangan lupa cek Saturasi. ya, cek saturasi pegang, cek lagi. Oke, bagus. Masukkan lagi, permisi ya Pak. Kalau Bu, saya habis dari ETT ganti ke mana? Hidung. 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 Nah, itu dibersihkan. Ya, jangan sampai dari sini nggak dibersihkan karena ini kan masih kotor. Bersihkan dulu. Nah, udah dibersihkan, kita masukin dulu. Pak, permisi, hidungnya saya masuki selang ya, mau saya bersihkan dahannya. Ini sih Bapak. Ini kita masukkan. Tangan ini juga jangan, sorry ya, ini hanya teorinya saja. Jangan nyangkut gini, ya. Dia agak naik ke atas. Oke, ada tahanan, tutup, memutar. Oke. Bu, kalau di tengah-tengah ini ada batuk, gimana? Ditarik, ya. Pasien biarkan batuk terlebih dahulu. Oke, jangan Bu paksa terus batuk, Bu paksa terus ya. Oke, ke hidung sebelah kiri. Misi Bapak, saya masukkan lagi ya. Komunikasi. Ketika kamu nggak komunikasi, kok saya disobrok gitu ya. Tutup. Nah, oke, sudah. Kalau sudah mau ke mulut kita bersihkan dulu. Oke, ke mulut. Nah, di mulut dia bisa ada pasiennya terpasang orofaringal kayak sedotan besar yang digigit itu Dek. Nah, itu kan ada bolongannya di tengah, itu juga harus dibersihkan bolongannya tengah. Ya, dibersihkan opanya. Habis itu pinggir-pinggirannya opa yang sudut-sudut mulut sini loh. Itu juga dibersihkan. Ini pinggirannya dibersihkan. Ya, dimasuk. Isi ya Bapak. Pinggir itu. Nah, pinggir itu. ya. Kalau sudah selesai terakhir kita bilas, dibersihkannya ini masih banyak ya. Nah, dibersihkan sampai bersih. Ya, bersih kayak gini misalnya. Nah, ini boleh dipegang, dimatikan dulu alatnya, baru kita ambil asa untuk membersihkan pinggir-pinggirnya. Nah, ini usahakan jangan terlalu bawah, jangan terlalu ke atas, ini kenapa? Ini isinya sekret. Dibersihkannya dari mana? Dari pangkal sini ya ke ujung bawah. Boleh sekali 2 kali tergantung nanti bersih atau enggaknya ini. Bersih ya sekali. Nek kotor ya lakukan lagi. Nah, kalau sampai netes ya makanya jangan dekat-dekat sama kamu. Kalau netes di bawah kan nanti biar dibersihkan CSSP. Nggak masalah kalau netes di bawah, terus gimana kan netes ya. Makanya dari segera dibuat. Nah, itu berarti hah? Yo, udah kan ketika gini, ini dahatnya udah langsung ke sini. Serut. Makanya bersihkannya sampai bersih. Tadi saya bilang sampai bersih kan kelihatan tadi bening gitu. Dahat itu kan biasanya kita kayak cairan gitu. Ya kan jalan. Nah, kamu kan sambil lihat itu. Makanya jangan cuek sama itunya, deh lihat. Kalau udah benar-benar bersih, baru diambil. Ini jadi isinya udah cairan, kok ini bukan sekret. Jadi dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan, kita buang. Nah, ini kan nggak boleh lewat mana-mana. Pegang lagi, ya. Kita pasang ke. Nah, takutnya dipakai lagi. Dipakai lagi atau tidak dimasukkan sini. Tujuannya untuk apa? Biar tidak menular. Kalau nggak dipakai ya nggak menularkan, kan ini isinya ya tetap kode entry-nya kuman ya, tidak menularkan ke yang lain. Nah, ini wis kamu megang ini nggak apa-apa, udah masuk ke on. Terakhir on sampai lepas. Yes. Kemudian ini juga di. Jadi prinsip steril itu ketika apa? Buka ini, suction sampai bersihin, sampai masukin, sudah masuk is on, kan nggak apa-apa is on. Ya, kalau sudah terakhir dibersihkan sama tisu, karena di sini tadi jebret-jebret gini ya, bersihkan. Sama deh nanti kalau kenyataannya di pasien yang ada dahatnya gitu, mana-mana ya. Itu sedikit sudah kita rapikan.
ya. Kemudian kita ini kan banyak sekretnya sih, kita bersihkan. Jangan sampai ini kemana-mana deh. Selamat pagi ya, ininya masih atau Bu ini sudah atau Pak ini sudah. Kadang anak-anak kayak gitu ya. Dibersihkan dulu baru kita evaluasi cuci tangan ya, terus evaluasi ke pasien. Evaluasinya kita cek evaluasi terakhir ya, ini tadi sudah selesai, ini kembalikan. Pak saya auskultasi lagi ya, dicek auskultasi lagi. Oh masih vesikuler. Oh sekarang sudah ganti, enggak ronki lagi, Bapak sudah mulai berkurang grok-groknya. Oke di sini juga mulai berkurang grok-groknya atau ronkinya. Kemudian suara googlingnya juga sudah enggak ada ya gangguannya. Kemudian baru Mesti kita ulap. saturasi. Iya, ulap. Saturasi Ngece. tadi 96, sekarang 100%. Bagus ya. Baru kita terakhir dokumentasi video sama dokumentasinya ini. Bapak tadi sudah dilakukan apa namanya penghisapan jalan nafas ya Bapak. Kemudian Bapak tadi ada blok-bloknya di awal, terus ketika saya sudah hisap Dokumentasi ini, lendirnya ternyata sudah menghilang. Nah ini nanti dilihat hasilnya, ternyata di sini kita lihat apakah ada darahnya warna merah atau masih warna lendir putih, itu biasanya isinya virus, sama apakah warnanya kuning kehijauan itu masih bakteri. Putih virus, kalau kuning kehijauan itu bakteri. Ya ngomong ke pasiennya. Ya nanti kalau untuk hasilnya yang lain kita tunggu hasil labnya ya Bapak, dan nanti kalau masih ada sesak dan grok-grok kita saksin lagi, karena saksin itu biasanya nggak cukup. Ya. Biasanya hasilkan lagi, tapi lama-lama dikit. Itu ya. Sampai sini nanti tanyakan Bapak. Oh, kalau tidak ada saya Kan nggak sadar. ada yang ditanya. Lo tanya.